Kali ini Creator for Next Gen ya bisa kembali lagi live Instagram di bulan April ini. Tepatnya kita bisa di hari Jumat Agung ya. Kiranya kita nanti semuanya bisa merenungkan dan menghayati pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Nah, mungkin sebelumnya Kak Tommy bisa perkenalan dulu, siapa tahu kan banyak ada yang belum kenal Kak Tommy nih teman-teman kita. Oke, halo, nama saya Tommy Simanjuntak. Saya saat ini diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggembalakan di gereja Kristen Perjanjian Baru. Orang lebih sering kenal Masa Depan Cerah MDC Jakarta, gitu ya. Nah, sekarang ya gitu. Sekarang lagi di rumah, lagi baru memperingati Jumat Agung. Tadi siang khotbah, dan sekarang ada IG Live nih. Thank you udah diundang kemari. Sama-sama, Pastor Tommy. Kami juga seneng banget ya. Jadi Creator for Next Gen sendiri pun, seingat saya terakhir Instagram Live itu di akhir bulan Oktober gitu. Dan puji Tuhan di malam hari ini ya, khusus di acara kita memperingati Jumat Agung, kita boleh ketemu di Instagram Live. Seperti itu. Jadi ya kita bersama-sama bersyukur ya untuk hari ini. Dan bagi teman-teman yang sudah bergabung, Happy Good Friday semuanya. Pasti sudah ke gereja kan, sudah mengikuti perjamuan kudus ya di hari ini, dan kita hari ini boleh dapat kesempatan untuk kembali mengingat, menghayati akan pengorbanan Tuhan bagi kita gitu. Dan IG Live kita di malam hari ini juga nggak akan jauh-jauh bahas dari momen Jumat Agung dan Paskah gitu kan nantinya, seperti itu. Nah tadi kan Pastor Tommy sudah memperkenalkan diri ya gitu ya, saat ini melayani di gereja NDC di daerah Jakarta. Gitu. Nah, mungkin kita boleh langsung masuk ke pertanyaan pertama nih, John. Gimana? Ya, boleh ya. Mungkin kita mau bertanya nih, Kak. Kenapa Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia, Kak? Mungkin Kak Tommy bisa menyampaikan sesuatu mengenai hal ini, kan siapa tahu banyak teman-teman yang nonton belum tahu kenapa sih Allah kok mengutus anaknya yang tunggal turun ke bumi. Apa sih alasannya? Gitu. Oke, kenapa Yesus harus datang ke dunia? Oke, tentu saja kalau kenapa Yesus harus datang ke dunia, kita harus tahu dulu bahwa manusia itu diciptakan pada mulanya adalah segambar dan serupa dengan Allah. Dia menjadi representasi Allah di bumi untuk berkuasa atas bumi dan menaklukkan. Lalu tiba-tiba dengan singkat cerita latar belakangnya ada manusia menggunakan kehendak bebasnya, menggunakan otoritas yang digunakan Allah untuk berbuat dosa. Berbuat dosa artinya melanggar firman Tuhan, gitu ya. Berbuat dosa. Nah, waktu berbuat dosa ada satu yang problem nih. Semua orang bisa berbuat salah, tetapi di saat kita berdosa ada satu masalah. Roma 6 ayat 23 bilang gini, bahwa upah dosa adalah maut. Nah, apa itu maut? Maut itu banyak diartikan orang cuma sekedar mati, gitu ya, habis napasnya, kalau istilah kedokteran, mati batang otaknya, dan lain sebagainya. Tetapi arti kata maut sebenarnya adalah namanya keterpisahan. Jadi, karena buktinya begitu manusia berdosa, walaupun Tuhan bilang bahwa kalau engkau makan buah di taman ini, engkau akan mati. Habis makan, langsung mati nggak manusia? Kalau mati yang dimaksud habis napasnya, berhenti jantungnya, enggak. Manusia masih hidup 900 tahun sesudah itu. Jadi arti maut yang sebenarnya bukan mati itu. Waktu Tuhan katakan engkau akan mati, itu apa yang terjadi? Terjadi keterpisahan. Arti maut sesungguhnya adalah keterpisahan. Makanya Tuhan yang biasanya jalan sama manusia tiba-tiba nanya, di mana Adam, di mana engkau? Karena Adam terpisah dari Tuhan saat itu. Terpisah. Nah, arti maut itu adalah terpisah. Terpisah dari mana? Sumbernya. Waktu di Kejadian 1, dibilang ini, baiklah tanah mengeluarkan tumbuhan berbiji. Artinya sumber dari tumbuhan berbiji dari sejak semula adalah tanah. Pisahkan tumbuhan berbiji dari sumbernya, tanah, maut, mati. Waktu dia ciptakan air, dia katakan begini, Tuhan berkata, baiklah air mengeluarkan ikan-ikan yang berkeriapan. Amin. Nah, waktu dia, artinya sumber dari ikan adalah air. Pisahkan ikan dari sumbernya, mati.
terpisah. Karena maut itu artinya terpisah. Waktu dia ciptain manusia, dia bilang ini, baiklah kita sumbernya, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi sumber manusia dari nafas Allah sendiri. Pisahkan manusia dari sumbernya, maut. Jadi maut artinya keterpisahan. Keterpisahan kenapa? Karena manusia yang memisahkan diri dari firman Allah. Nah, karena itulah Yesus datang. Yesus itu apa? Firman Allah. Yesus firman Allah yang menjadi kehidupan. Makanya waktu dia datang ke dunia, dia ingin dunia. Dia datang sendiri, lalu dia menyebut namanya. Akan disebut orang Immanuel. Artinya Allah menyertai. Jadi tujuan manusia, Tuhan datang ke dunia adalah untuk apa? Untuk membereskan yang namanya dosa. Dosa menyebabkan keterpisahan. Tuhan datang ke dunia untuk mendekatkan diri. Untuk geser jurang, untuk buang jurang keterpisahan dengan manusia. Tetapi tentu saja untuk itu ada konsekuensinya. Karena Tuhan itu kan maha kasih dan maha adil. Karena maha kasih, Tuhan bisa aja bilang manusia masuk surga. Bisa nggak? Bisa. Tetapi karena dia nggak cuma maha kasih tapi maha adil artinya orang harus dihukum sesuai setimpal dengan perbuatannya. Maka apa yang terjadi? Maka dia nggak bisa bilang begitu. Nggak bisa bilang gitu. Untuk membereskan keterpisahan itu, dia harus dealing dengan dua nature-nya ini. Maha kasih dan maha adil. Di manakah maha kasih dan maha adil Tuhan ketemu? Di atas kayu salib. Karena maha kasihnya, karena adilnya dia katakan manusia harus dihukum. Tetapi karena kasihnya, hukumannya biar ditimpakan di saya. Adil dan kasih ketemu di atas kayu salib. Lalu Tuhan menetapkan barang siapa percaya nggak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Untuk ngeberesin masalah keterpisahan yang diakibatkan oleh dosa. Sejak saat itu, maka apa yang terjadi? Kita yang telah telah menerimanya, menerima korban atau karya Kristus, mengizinkan Kristus mati buat kita diangkat jadi anak-anak Allah. Saya rasa singkatnya seperti itu ya, kenapa Yesus datang. Iya, berarti Allah mengasihi manusia, tapi kan Allah sendiri itu harus adil. Makanya harus ada hukuman itu, sehingga harus melalui Yesus itu untuk dia melakukan itu, penghukuman itu. Sehingga setiap kita yang percaya menerima keselamatan itu, dan setiap dosa-dosa kita yang percaya pada dia itu dihapuskan. Mungkin untuk selanjutnya saya kasih waktu untuk Kak Helena. Iya, jadi luar biasa ya penjelasan singkat gitu, namun sangat-sangat powerful dari Pastor Tommy tadi ya. Jadi ya poinnya karena keterpisahan Allah dengan manusia itu ya karena dosa gitu kan, dosa yang sudah sejak dari Adam dan Hawa gitu. Itulah yang membuat Allah harus datang gitu sebagai manusia untuk dia menebus kita dari perbudakan dosa. Seperti itu. Itulah yang kita peringati hari ini ya gitu sebagai hari Jumat Agung gitu. Dan pas tadi juga Pastor Tommy menjelaskan, saya langsung ingat ke Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita semua yang percaya bisa beroleh hidup yang kekal gitu. Wah, sangat luar biasa powerful ya gitu. Nah, kita mau bahas gitu ya secara khusus untuk tema di hari ini gitu, di mana Instagram Live kali ini kita mengangkat tema From Death to Life, atau bahasa Indonesianya dari kematian ke kehidupan gitu. Nah, jadi From Death to Life ini konteksnya apa sih makna gitu dari peristiwa mulai dari penyaliban Yesus sampai kematiannya sampai akhirnya kebangkitannya pada hari yang ketiga gitu. Jadi apa sih makna dari From Death to Life ini dari Pastor Tommy? Silakan. Oke. Menurut saya masalah kematian Yesus, hal yang paling utama mengenai kematian Yesus adalah namanya substitusi atau pertukaran. Waktu sepanjang zaman perjanjian lama, ada korban yang sementara. Kalau orang berdosa, maka ada korban penebus salah sementara. Saat itu korbannya yaitu domba harus tidak bercacat celah, dan imam, dan orang yang berdosa itu harus meletakkan tangannya. Tujuannya adalah apa? Bahwa domba inilah yang sekarang menanggung segala hukuman
segala kesalahan saya ditransfer ke domba ini. Domba ini yang mewakili saya dikorbankan untuk penebus saya. Nah, waktu Yesus mati di atas kayu salib, satu yang luar biasa terjadi adalah terjadi kuasa pertukaran, substitusi. Nah, inilah indahnya keagungan, inilah keagungan berita Injil. Kalau aku izinkan ini, karena ini adalah ayat yang benar-benar paling menyentuh aku, Yesaya 53 ayat 1-7. Ini yang dilakukan Yesus di atas kayu salib, kematiannya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dan perhatikan ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, hukuman kita, ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya. Dia membiarkan dirinya ditindas. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saya nggak terharu kalau saya baca ayat ini. Di sini dikatakan bahwa Yesus itu menukarkan. Apa tujuan Yesus datang ke dunia? Ada kuasa pertukaran saat itu. Pertukaran. Dia yang kekal, Allah yang kekal, mengalami kematian. Kematian kan artinya nggak kekal ya. Orang yang bisa mati artinya nggak kekal. Dia Allah yang kekal, mengalami kematian supaya kita manusia yang fana ini menjadi makhluk yang kekal. Dia yang sehat, mengalami sakit penyakit, mengalami kesakitan di atas kayu salib supaya kita oleh bilur-bilurnya disembuhkan. Dia yang kaya, Korintus katakan, jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Jadi kaya karena kita memiliki segalanya. Tuhan segenap pencipta semesta ada di dalam hidup kita. Kita kaya banget. Dia yang Dia yang disambut di sorga, ditolak di bumi supaya kita yang tertolak di bumi disambut oleh Bapa di sorga. Dia yang sumber berkat. Dia the source of all blessings. Menjadi kutuk supaya kita yang terkutuk jadi berkat. Ini pertukaran yang luar biasa terjadi di atas kayu salib. Jadi kalau ditanya makna kematian Yesus, pertukaran, sehingga kita menjadi modal, punya modal untuk mendekat kepada Allah dengan berani menghadap tahta Allah, memanggilnya ya Aba ya Bapa, punya modal. Tetapi bukan cuma modal, yang kedua dia juga kalau seandainya cuma modal, memberi kita modal, dia mati menebus kita. Ya, dia kan dari bayi udah mati, udah jadi Tuhan kan. Kenapa nggak waktu bayi aja disalib? Kenapa harus hidup 33,5 tahun? Karena dia bukan cuma pengen ngasih modal bagi kita untuk kembali kepada rancangan semula Tuhan, tetapi jadi model. Dia contohkan begini nih hidup nih. Hidupnya itu bisa loh. Aku ini dicobai dengan berbagai hal sama kayak kamu, tapi bisa loh nggak berdosa kan gitu kan? Aku dicobai, tetapi dia tidak berdosa, teman-teman. Jadi dia makna kematian Kristus adalah dia menjadi modal dan model bagi kita. Kita sekarang kembali kepada rancangan Allah semula, segambar dan serupa dengan Allah. Nah, ini yang terjadi pada pada kematiannya. Dan satu lagi yang saya katakan, bahwa hal yang paling luar biasa bagi teman-teman yang melihat ini adalah keberhargaan diri. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia mengeluarkan satu kata namanya tetelestai. Pernah dengar itu? Bahasa Indonesianya sudah selesai. Sebenarnya yang lebih tepatnya artinya adalah lunas. Itu sebenarnya bahasa kayak di kwitansi yang dicap bayarannya udah lunas. Jadi kalau teman-teman ada yang nonton ini dan bilang, aku hidupku nggak berharga, teman-teman,
Kita telah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darah anak domba, darah Tuhan Yesus sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi, teman-teman? Tawar-menawar harga. Pertanyaan masalah harga hanya berlaku apabila barangnya belum lunas. Benar nggak? Bila barangnya belum lunas, baru tawar-menawar. Tapi kalau udah dibayar, udah lunas, dan harganya pun harga mahal, udah nggak ada berhenti bertanya-tanya tentang harga. Harganya udah pasti mahal. So, kita nggak usah nanya lagi tentang keberhargaan diri kita. Kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Sehingga dia berikan anaknya yang tunggal, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Itu makna dari kematiannya. Saya rasa terjadi pertukaran. Sehingga dia jadi modal dan model. Dan dia menyatakan keberhargaan. Dia mati buat kita, menunjukkan keberhargaan. Tetapi selanjutnya dia bangkit buat kita. Bangkit, dia bukan lagi menyatakan kasihnya, tapi menyatakan kuasanya. Sekarang kuasa yang membangkitkan Kristus sekarang ada dalam kita. Jadi nggak usah minder lagi gitu ya. Kita ini anak Tuhan, kuasa yang telah membangkitkan, kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus ada di dalam kita. So ngapain, nggak usah cengeng-cengeng lagi ngadepin kerasnya dunia kan gitu ya kan. Kematian aja dikalahkan, maut aja dikalahkan, dan roh yang telah membangkitkan itu ada dalam kita. So apalagi kita takutkan. Makanya ada lagu yang gue suka banget tuh tentang kebangkitan. Sebab dia hidup, ada hari esok, nggak takut. Sebab dia hidupku tak gentar gitu ya. Dan aku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup gitu ya. Jadi kematiannya membereskan masa lalu kita yang penuh dosa. Kebangkitannya memberi kita masa depan yang penuh harapan. Saya rasa singkatnya seperti itu ya. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau aku bisa merangkum ya gitu ya. Jadi makna dari kematian Yesus, dia memberikan modal dan juga model gitu ya. Maksudnya modal di sini adalah ya kehidupan kita ya, kehidupan kekal gitu yang sudah pasti kita dapatkan seperti itu. Dan kalau dari sisi model ya dia menjadi teladan kita, menjadi role model kita gitu. Bagaimana kita hidup ya kita meneladani seperti Kristus hidup gitu. Dan makna kebangkitannya pun pastinya memberi kita hari depan yang penuh harapan gitu. Dosa-dosa kita di masa lalu, masa kini, bahkan sampai masa mendatang ya Pastor ya, itu sudah dibereskan oleh Tuhan di atas kayu salib gitu. Jadi nggak perlu gentar lagi, nggak perlu takut lagi, yuk kita sama-sama semangat nih menatap masa depan kita gitu. Nah, by the way tadi aku kepikiran gitu, terlintas gitu kan, karena hari ini kan hari Jumat Agung, pasti semua gereja merayakan sakramen perjamuan kudus ya, gitu. Mungkin kita boleh sedikit membahas gitu tentang perjamuan kudus ini sendiri gitu, tentang makna roti, makna anggur gitu. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang bertanya-tanya kah gitu, atau kita perlu di-remind lagi, di-refresh lagi gitu tentang makna roti dan anggur di Jumat Agung di perjamuan kudus ini apa sih, Pastor? Boleh dikasih pencerahan nih ke kita-kita nih. Ya. Makna perjamuan kudus ya. Ya memang nyambung banget perjamuan kudus dengan Jumat Agung karena ini adalah sakramen. Sakramen itu artinya adalah sakral, bisa dikata-kata sakral ya, artinya upacara kudus yang Tuhan ingin diteruskan gitu. 1 Korintus 11 ayat 23 bilang kan, apa yang telah kuperbuat, teruskanlah, yaitu malam pada waktu Yesus disalibkan, dia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, lalu mereka makan. Lalu dia ngambil cawan berisi anggur dan berkata, inilah perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kan Yesus ngomong begitu. Jadi arti roti dan anggur yang kita ambil di dalam komuni sakramen perjamuan kudus ini, roti itu berlambang tubuh Kristus. Roti itu berlambang tubuh Kristus, sedangkan anggur adalah berlambang darah Kristus. Banyak banget makna yang bisa kita dapatkan di sini. Ini artinya kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Makna perjamuan kudus ini untuk mengingatin setiap orang percaya bahwa kita ini telah bersatu. Kita ini adalah orang-orang percaya dan sekarang Kristus itu tinggal di dalam kita. Setiap kali kita mengambil bagian dari roti dan anggur itu, kita bagian dari orang-orang percaya di seluruh dunia yang punya ikatan perjanjian yang sama, yaitu apa? Kita mau memberitakan kematian Tuhan sampai kedatangannya yang kedua kali. Itu makna perjamuan kudus dalam 1 Korintus 11.
Jadi setiap kali kita makan roti, kita ingat, kita terima tubuh Kristus yang dicambuk menggantikan kita. Tadi substitusi ya. Kita terima segala korban tubuh itu bagi kita. Waktu kita minum anggur itu, kita terima perjanjian yang baru. Karena zaman dulu itu setiap kali ada ada perjanjian, covenant, maka harus ada yang ditumpahkan, dicurahkan. Dan itulah. Dan satu lagi makna yang saya rasa ini, saya nggak tahu kalau ini pendapat saya pribadi, saya percaya di saat kita minum anggur itu artinya darah Kristus, artinya darah yang mengalir di saya dan darah yang mengalir di Helena dan di John itu adalah darah yang sama, yaitu darah Kristus. Darah artinya satu darah kan artinya asal kata dari saudara, benar ya? Saudara itu artinya satu darah. Jadi artinya kita ini udah nggak ada lagi, nggak ada iri hati, dengki. Kita ini satu, kita ini saudara gitu ya. Mungkin kamu melayani, mungkin punya budaya yang berbeda gitu ya. Lewat perjamuan kudus kita disadarkan kita satu di dalam Kristus. Saya rasa itu ya maknanya. Iya. Ya, setuju banget ya. Jadi perjamuan kudus ini mengingatkan akan hubungan kita ya dengan Allah Bapa sendiri dan juga dengan sesama kita manusia gitu, terlebih saudara-saudara kita yang seiman gitu ya, Pastor Tommy. Wah, ini penjelasan yang simple gitu ya. Semoga teman-teman di sini juga bisa memahami ya. Jadi setiap tahun, setiap Jumat Agung kita juga bisa terus menghayati makin lagi mengerti gitu loh. Jadi kita nggak sekedar makan roti minum anggur, tapi kita tahu gitu kita sedang dipersatukan gitu dengan tubuh dan darah Kristus. Luar biasa. Oke. Ya, silakan Kak John. Boleh, silakan. Ya, jadi setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, jangan cuma jadi sebagai liturgi doang gitu ya. Tapi pahami maknanya. Makanya sebelum saya tadi juga memimpin perjamuan kudus, setiap kali memimpin perjamuan kudus, firman Tuhan katakan baiklah setiap orang menyelidiki hatinya masing-masing. Supaya perjamuan kudus ini jangan dianggap kita menghina tubuh Kristus ya. Ada 3 hal yang harus diselidiki dari perjamuan kudus ini. Pertama nih, bagi orang sebelum mengambil bagian dalam perjamuan kudus itu saya kasih kesempatan untuk selidiki 3 hal ini. Yang pertama, apakah sudah terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena apa gunanya kita ngambil tubuh dan darah Kristus kalau seandainya kita juga belum mengakui dan menerimanya gitu ya, belum percaya padanya. Jadi kalau belum menerima Yesus Kristus, udah nggak usah ambil dulu. Nanti setelah selesai ibadah, saya katakan datangi saya akan dengan senang hati menjelaskan apa itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sudah lahir baru atau belum? Yang kedua adalah, masih adakah dosa yang kita sembunyiin? Rugi banget kita nyembunyiin dosa, lalu habis itu ngambil bagian dalam perjamuan kudus. Artinya kita nggak mengakui kuasa darah Kristus yang menyucikan. Firman Tuhan katakan, barang siapa mengaku dosanya, maka Tuhan adalah setia dan adil, dia akan menyucikan kita. Jadi nggak mungkin kita ngambil bagian perjamuan kudus, tapi kita nggak mengakui karya penyucian yang bisa lakukan Tuhan kalau kita mengaku kepadanya. Kan gitu kan? Lalu itu selidiki dosa kita, baru mohon ampun. Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu nerima. Dan yang ketiga, masih adakah kebencian atau masalah yang belum beres dengan sesama? Kenapa? Karena nggak mungkin kita mengakui tubuh Kristus itu terpecah bagi kita. Artinya gini, dosa kita yang besar telah diampuni Tuhan. Masa dosa sesama yang jauh lebih sedikit kita nggak ampuni? Gitu ya. Kalau kita ada masalah, firman Tuhan, kalau engkau ingin memberi persembahan kepada Tuhan dan engkau ingat di hati saudaramu ada sesuatu yang ganjil tentang kamu, tinggalin dulu deh, beresin dulu, karena bagi Tuhan lebih penting daripada ikut perjamuan kudus, itu lebih penting beres dengan teman-teman yang lain. Saya rasa setiap kali kita perjamuan kudus, kita diingatkan itu. Sudah lahir baru belum? Sudah beres belum sama Tuhan? Sudah beres belum dengan sesama? Setiap kali kita mengingat hal itu, jadi perjamuan kudus itu maknanya jadi dalam gitu ya. Yes, benar banget. Jadi penting untuk menyelidiki hati kita, dan kalau kita ada dosa, ya kita akui gitu ya dengan jujur di hadapan Tuhan. Gitu. Oke, silakan Kak John, pertanyaan selanjutnya. Oke, ini saya mau bertanya pada Kak Tommy. Kita ini sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa meresponi dan menghidupi anugerah yang kita terima itu, anugerah keselamatan? Bagaimana Kak kita menghidupi dan meresponi anugerah keselamatan tersebut?
Cara meresponi anugerah adalah dengan cara menerimanya. Cara meresponi anugerah dengan menerimanya. Tahu nggak, anugerah itu adalah sesuatu pemberian yang kita tidak pantas terima. Tidak pantas terima. Tetapi tetap kita terima. Kenapa? Karena semata-mata yang memberikannya itu baik. Jadi respon satu-satunya adalah apa? Adalah menerima. Bukan dengan kekuatan kita. Nah, kalau kita udah nerima anugerah, orang yang sadar anugerah, maka ada satu cirinya, bahwa dia tidak akan menghakimi orang lain. Itu cirinya. Dia tidak hidup dalam penghakiman, karena dia tahu sendiri dia adalah orang-orang yang dapat anugerah dari Tuhan. Tahu nggak teman-teman, apa musuh terbesar dari anugerah? Musuh terbesar dari kasih karunia adalah sistem yang namanya legalisme atau upah. Makanya Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Jadi lawan kata kasih karunia apa? Bukan dosa, tapi upah. Kata kuncinya upah dosa adalah maut, kasih karunia Allah hidup yang kekal. Lawan kata kasih karunia adalah upah. Upah itu artinya gini, kita hidup dalam sistem legalistik yang bilang aku berhak dapat yang baik karena aku telah berbuat baik sama Tuhan. Aku berhak dapat lebih dari Tuhan karena Tuhan udah aku udah berbuat lebih bagi Tuhan. Kan itu yang Yesus tentang. Ada orang yang kerja dari jam 6 pagi, dari jam 9 pagi, dari jam kerja sampai jam 10 siang, 12 siang, bahkan jam 3 sore, jam 5 sore datang pulang. Ternyata gaji yang jam 3 sore mulai kerja 2 jam dengan kerja seharian, Tuhan kasih sama. Yang nggak terima siapa? Yang kerja pagi. Yang nggak terima siapa? Pagi. Yang kerjanya lebih banyak. Artinya apa? Tuhan kata, apakah engkau marah karena aku murah hati? So, ini kenapa kamu marah kalau aku murah hati? Upahmu nggak dikurangi loh, cuman upahnya dia aja. Kenapa kamu anggap, aku mau bermurah hati sama dia, kenapa kamu marah? Nah, orang yang hidupnya dalam sistem legalistik, dia nggak akan bisa hidup di dalam kasih karunia. Dia yang berusaha mengejar penerimaan Tuhan. Padahal kalau kita percaya bahwa Yesus udah mati buat kita, udah nggak ada lain, udah nggak pantas aja, udah nggak pantas udah menerima. Tidak ada kepantasan. Kalau kamu tanya nanti ketemu Billy Graham di sorga nanti, Billy Graham telah membawa jutaan orang bertobat. Kalau kamu tanya sama malaikat, kenapa sih Billy Graham masuk ke sorga? Aku percaya malaikat nggak mungkin jawab karena dia udah korbain 1 juta orang. Malaikat nggak akan pernah bilang, karena dia berhasil jaga kesucian, dia nggak pernah ada skandalnya, dia hamba Tuhan yang jadi teladan. Gue yakin banget malaikat nggak jaga gitu. Nggak akan menjawab seperti itu. Malaikat akan jawab, kenapa Billy Graham ada di surga? Sama seperti kamu. Karena dia adalah orang berdosa yang telah menerima kasih karunia Tuhan. So, respon dari kasih karunia Tuhan karya Yesus sekali. Pertama, nggak ada kata lain. Terima aja udah. Terima. Yang kedua adalah bermurah hatilah, berilah kasih karunia kepada sesama. Jangan penghakiman. Jangan penghakiman. Beri kasih karunia kepada sesama. Zaman dulu kita jadi mungkin untuk mengasihi seperti Tuhan. Waktu di zaman perjanjian lama. Nah, walaupun Yesus ini pulang di perjanjian baru, banyak orang kira ini adalah perjanjian baru, padahal itu sebenarnya adalah kalimat perjanjian lama, yaitu apa? Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Benar nggak? Yesus mengquote itu di perjanjian baru. Tapi itu sebenarnya perjanjian lama yang di-quote ulang. Pertanyaannya, banyak banget orang yang datang sama saya, boro-boro ngasihin orang, Pak. Mengasihi diri sendiri aja nggak bisa. Jadi gimana mungkin mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri? Aku nggak sayang sama diriku sendiri. Atau diplesetkan orang lagi dengan kata, aku nggak perlu mengasihi orang lain. Yang perlu aku belajar adalah self-love. Kasihi diriku sendiri. Waduh, padahal Tuhan nggak pernah ngajar seperti itu. Bukan itu artinya. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, Yesus bilang gini, Yesus ganti hukumnya dalam kitab 1 Yohanes, bukan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. No, itu perjanjian lama. Di perjanjian baru Tuhan Yesus ngomong gini, kasihilah sesamamu sama seperti Kristus telah mengasihi engkau. Jadi sekarang udah nggak ada alasan. Nggak ada alasan, aku belum sayang sama diriku sendiri, jadi nggak perlu sayang sama orang lain. No.
Telah ada yang sayang sama kita, Yesus Kristus. So, mengasihi jadi masuk akal sekarang. Karena kita telah lebih dulu dikasihi. Yesus jadi modal sekali lagi untuk kita mengasihi, dan jadi model kita juga untuk mengasihi. Yes. Itu saya rasa responnya sederhana itu. Terima dan bagikan. Terima kasih karunia-Nya dan bagikan. Ya, berarti bisa dikatakan Kak, sebelum kita bisa menerimanya, kita harus sadar dulu tentang anugerah itu. Kalau kita belum sadar, otomatis kita tidak akan menerima. Dan kita harus, ketika sudah menerima, kita harus ya memberi, mengasihi. Seperti kita mendapatkan sesuatu dari orang, kita berterima kasih. Ketika kita terima, harus dikasih. Nah, kita terima dari Tuhan keselamatan, itu pun ya kita harus berikan pada orang lain. Kasih kita, anugerah kita pada orang lain. Jangan sampai sesuatu yang indah itu kita nikmati sendiri. Itu sih, jadi ya bersyukur banget ya kalau di malam hari ini kita boleh lagi di-refresh kembali gitu ya, melalui IG Live malam hari ini, dan semoga teman-teman yang mendengarkan juga boleh terus diberkati gitu, dan kita semua boleh memiliki semangat, memiliki gairah gitu, terlebih untuk hidup bagi Tuhan, hidup melayani Tuhan gitu. Oke. Ya, Siap. mungkin malam hari ini ya menutup gitu ya, menutup live kita malam hari ini. Kita mau bersama-sama berdoa, dan Pastor Tommy akan memimpin kita dalam doa. Oke. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu. Terima kasih bahwa Engkau peduli pada kami. Engkau tidak membiarkan kami di dalam dosa dan dalam keterpisahan. Engkau peduli. Engkau datang ke dunia, mengambil rupa seorang hamba. Engkau yang disambut di sorga, mengizinkan dirimu ditolak di dunia, supaya kami yang tertolak di dunia disambut oleh Bapa di sorga. Engkau yang adalah sumber berkat, rela menjadi kutuk, mati sebagai kutuk, mati terkutuk di atas, supaya kami yang dikutuk oleh akibat dosa kami hidup di dalam berkat. Kau yang telah memikul segala sakit yang luar biasa di atas kayu salib, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami telah beroleh kesembuhan secara rohani, Tuhan, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa. Bahkan kesembuhan, ada anugerah kesembuhan jasmani bagi kami yang datang padamu, Tuhan. Hari ini kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh hancur hati, dan berkata kami tidak pantas terima pengorbanan yang sebesar ini. Karena itu Tuhan, kami mau dengan tangan terbuka menyambut kasih karunia-Mu. Dan mohon Tuhan, seumur hidup kami, pakailah hidup ini menjadi alat bagi kerajaan-Mu, Tuhan. Engkau mati bagi kami, supaya kami bisa hidup untuk Engkau, Tuhan. Setiap hari kami bangun pagi, kami sadar, Tuhan, ini adalah hari yang dianugerahkan Tuhan buat kami. Hidup kami telah lunas, dibayar. Hidup kami berharga. Kami mau jalani dengan penuh kasih sebagai pengabdian kami kepada Tuhan. Kami hidup bukan untuk diri kami sendiri lagi. Setiap apapun yang kami kerjakan, baik kami sebagai hamba Tuhan, atau pekerja di marketplace, atau pelajar, atau mahasiswa, kami lakukan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan yang telah mati dan menebus dosa kami. Kami telah ditebus. Harganya lunas dibayar. Hidup kami sekarang hanya satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Engkau, Tuhan, dan menikmati Engkau seumur hidup kami. Semua para pemirsa yang udah ngikutin IG Live ini, kami berdoa dimanapun mereka berada, mereka bisa menerima karya Kristus di atas kayu salib, mereka bisa menerima karya keselamatan Tuhan dan mulai menghidupinya, Tuhan, hidup berkemenangan olehnya. Dan mereka yang dalam kesepian, mereka tidak akan pernah ngerasa kesepian lagi, karena ada Allah Immanuel yang telah bangkit dan bersama kami selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengucap syukur. Amin.